Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsadana ila ta'ati wa zajarana an maksiyati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa TV Muhibah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur adalah hal pertama yang harus kita lakukan saat kita memasuki bulan Ramadan. Pandangan kita singkat saja. Ada waktu bagian dari umur kita yang di umur kita itu kita ditetapkan bisa memasuki bulan Ramadan tahun ini. Karena kita bisa melihat ada beberapa orang-orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal ternyata tidak diciptakan baginya waktu, yaitu umurnya bisa sampai di bulan Ramadan. Maka kita harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin telah menyampaikan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh barokah. Kita bisa melihat semangat yang luar biasa dari orang-orang Islam terhadap bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah satu wadah yang sangat spesial. Kita bisa kiaskan surahnya atau gambarannya adalah satu kamar yang VVIP di hotel bintang 5. Itu fasilitasnya sudah ada semua. Orang masuk ke situ pasti bahagia, pasti senang. Dia akan memanfaatkan semaksimal mungkin mumpung masih ada di ruangan itu. Bahkan kalau dia tidak memanfaatkan, sekiranya dia akan merasa rugi. Begitulah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Tapi juga hati-hati saat kita maksiat. Bisa jadi itu juga dilipat gandakan. Ini bulan mulia yang sangat diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung pengawasan Allah itu sangat-sangat kita rasakan, ayo kita bangkitkan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan intens. Salah satu hal yang wajib kita lakukan sebagai fardu ain adalah salat. Salat itu bisa mencegah pekerjaan yang keji dan pekerjaan yang mungkar. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Tapi sholat yang bagaimana? Karena ada aqimus sholah, ada af'alus sholah. Kalau aqimus sholah adalah orang yang mengerjakan sholat dengan khusu wa hudurul qalb. Kalau dua ini tidak ada, maka kedua hal tadi menjadi kekurangan dalam sholat. Nah, kekurangan ini bisa kita tambal, bisa kita ganti dengan sholat-sholat nafilah. Saya mengutip perkataan Sayyid Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah halaman 51. Beliau mengatakan, wa min tamamil muhafazati ala salawat, dan sebagian dari perkara yang bisa menyempurnakan hal-hal untuk menjaga as-salawat itu adalah sholat maktubah atau sholat fardiyah, yaitu sholat wajib. Apa itu? Husnul muhafadzah ala rawatibiha wa sunnaniha allati nadaba syari'u sallallahu alaihi wasallam ila fi'liha qabla salati wa ba'daha. Bagusnya menjaga atas rawatibnya salat. Rawatib itu apa? Yang langsung berkaitan dengan salat fardu atau sunah-sunah yang lain. Yang mana nadaba syari telah menganjurkan cepat-cepat. Asyari maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ila fi'liha, untuk segera melakukan rawatib wasunan qabla salat, sebelum salat fardiyah, wa ba'daha, atau setelah salat fardiyah. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Ibnu Umar 10. Kita mulai dari 2 rakaat qabla subuh, 2 rakaat qabla duhur, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Ada yang mengatakan 4 rakaat qabla duhur, 4 rakaat ba'da duhur, 4 rakaat qabla asyar. Ini khilafiyah dalam hal hadis, ijtihadnya para ulama. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita memperhatikan sholat-sholat sunat itu. Karena sholat-sholat sunat itu akan memberikan hal yang bagus bagi sholat fardu kita yang seringkali kita tidak konsen terhadap syarat-syarat batin ya, yang kita sering abaikan. Maka
pengarang kitab Simtuduror, Al-Habib Al-Habsi mengatakan aqimus shalah itu atau iqamatus shalah itu adalah al-ityan, menyatakan atau melakukan as-shalah bi huquqi zahiriha wa huquqi batiniha. Kalau yang zahir bisa kita lakukan sujud, ruku', i'tidal, berdiri, tapi yang batin hudurul qalb wal khusu' ini yang seringkali kita abai. Maka shalah sunat ini akan menambal itu semuanya. Dikatakan oleh Sayyid Al-Haddad, wa dzalika li anna nafil jawabiru lil faraid kama warada. Maka ini bisa menjadi tambahan. Ini bisa menambal kekurangan-kekurangan di salat fardiyah. Seperti apa yang disampaikan dalam hadis, fa idza waqa'a fil fariidah naqsun wa ikhtilalun bisababi qillati khusu'in aw huduril qalbi aw ghairi dzalik kanat nawafil mutammimatin lidzalika nuqsan. Maka pada saat salat fardiyah kita itu mengalami kekurangan, kemudian kita juga mengalami cacat dalam salat kita disebabkan khusyuknya sedikit, yang hadir itu juga sedikit, atau yang lainnya, maka salat nafilah itu menjadi penyempurna bagi dua kekurangan itu. Wa muslihatin lidzalikal ikhtilal, dan juga salat sunnah memperbaiki cacat-cacat yang timbul dalam salat fardiyah kita. Maka wa man lam takun lahu nafilatun baqiyat faridatuhu naqisatun. Orang yang tidak melakukan salat sunnah itu, maka kekurangan itu tetap ada di dalam salat. Wa fatahu sawabul adim al-mau'udu bihi ala fi'li tilka nawafil, dan dia akan kehilangan pahala yang besar, sesuatu yang dijanjikan saat dia melakukan solat-solat nafilah tersebut. Maka mumpung ini bulan Ramadan, ayo kita perjuangkan diri kita, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan untuk bisa melakukan solat sunat sebagai penyempurna solat-solat fardiyah. Itu saja pemirsa yang budiman, apa yang bisa saya sampaikan. Ada baiknya dari Allah, ada keliru dari saya, mohon maaf. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.